Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Ahlan wa sahlan. Kalau Ustadz bilang ahlan wa sahlan, kamu jawabnya dengan semangat, jawab ahlan bik. Begitu juga ketika Ustadz bilang kaifa halukum, apa jawabnya? Iya betul, bi khairil walhamdulillah. Jawabnya dengan penuh semangat dan penuh kesenangan gitu ya. Sekali lagi, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Nah, Masya Allah, Mumtaz. Anak-anak soleh yang Ustadz sayangi, hari ini kita akan mulai masuk pembelajaran di tematik ya, di tematik. Masya Allah ya. Jadi untuk pertama ini, tematik yang pertama yaitu bukunya yang ini sayang. Bukunya yang ini, tematik hidup rukun 2A ya anak-anak. 2A. Nah ini, 2A. Lalu jangan sampai salah buku. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ustadz sudah semuanya punya bukunya ya. Kalau sudah punya bukunya, silakan kita mulai buka bukunya di halaman 1 ya, di halaman 1 yang ini. Di halaman 1 yang ini anak-anak. Baik, di sini ada hidup rukun di rumah ya anak-anak. Ada hidup rukun di rumah. Di sini, yuk sekarang kita sama-sama membaca. Ustadz pengen dengar kalian membaca dengan semangat dan benar gitu ya. Baik, ketika Ustadz baca, kalian juga di rumah membacanya dengan benar ya. Oke, 1, 2, 3. Hidup rukun di rumah. Di rumah Ino hidup bersama keluarganya. Keluarga Ino terdiri atas ayah, ibu, dan adiknya. Keluarga Ino hidup rukun dan tidak pernah bertengkar. Demikian pula dengan Ino yang menyayangi adiknya. Hidup rukun harus selalu dijaga. Hidup rukun membuat suasana menjadi nyaman. Bagaimana agar kita dapat hidup rukun? Ayo kita pelajari dalam subtema ini. Masya Allah ya. Jadi apa sih Ustadz hidup rukun itu? Hidup rukun itu ialah kita itu hidupnya dengan damai, dengan tenang, dengan tentram, tidak berkelahi, tidak bertengkar, tidak ribut. Sesama siapa? Sesama teman, sesama saudara, sesama kakak, sama adik. Itu harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar ya anak-anak. Baik, selanjutnya bisa dibalik di halaman 3 ya anak-anak. Di sini ada pembelajaran 1 ya. Ada pembelajaran 1, kita hidup bersama keluarga di rumah. Baik, kita baca ya. Kita hidup bersama keluarga di rumah. Kita hidup rukun dengan anggota keluarga. Suasana rumah nyaman pun terasa nyaman. Ayo kita hidup rukun. Ayo mengamati. Amati gambar di samping. Itu adalah gambar keluarga Ino. Sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga. Keluarga pada gambar di samping atau disebut keluarga pada gambar disebut keluarga inti anak-anak. Jadi ada ayah, ibu, anak dan 2 anak gitu. Itu disebut keluarga inti. Siapa saja anggota keluarga inti pada gambar? Nah itu tadi yang sudah Ustaz sebutkan. Jadi ada ibu, ada ayah, ada 2 anak ataupun 1 anak. Itu disebut keluarga inti. Baik, kita baca yang bawahnya. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Ya, kita baca bersama-sama. Ustadz baca, kamu juga baca di rumah ya. Baik, keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayah Ino bernama Pak Muas. Ibu Ino bernama Ibu Loli. Adik Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Di rumah ada juga kerabat Ino. Kerabat Ino yaitu kakek, nenek, dan Om Ben. Kakek, nenek, dan Om Ben juga anggota keluarga. Semua tinggal dan hidup dengan rukun. Nah, mereka ini berkeluarganya ini hidup rukun ya, anak. Jadi nggak saling bertengkar, tidak saling memusuhi gitu ya. Jadi mereka saling hidup rukun. Baik, sekarang dibuka di halaman 4 ya anak-anak. Di halaman 4 ini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1.
siapakah nama orang tua Ino? Tadi kamu sudah baca kan? Sekarang coba kamu jawab, siapakah nama orang tua Ino? Siapa? Coba ditulis di buku paketnya masing-masing ya, anak-anak. Tulis nomor 1. Nomor 2, berapa jumlah adik Ino? Adiknya Ino punya, ya si Ino punya adiknya berapa nih? Ada 1, 2, atau 3? Kamu tulis di situ. Nomor 3, siapa saja keluarga inti di rumah Ino? Tadi sudah Ustaz sebutkan ya. Lalu yang keempat, siapa saja kerabat yang tinggal di rumah Ino? Siapa saja tuh yang ada di rumah Ino? Yaitu kamu tulis di situ, Ustaz kasih waktu 5 menit saja. Kamu kerjakan selama 5 menit. Insya Allah sudah paham ya. Nah, selanjutnya di halaman 4 juga, di sini ada silsilah dari keluarganya Ino nih anak-anak. Jadi silsilah itu artinya apa? Susunan keluarga ya, atau pohon keluarga. Jadi ada dimulai dari kakek, lalu ada juga orang tua kita, lalu baru kita. Jadi kita punya ibu atau bapak. Nah, ibu bapak kita juga punya orang tua. Yang disebut, kalau kita sebut itu adalah nenek. Berarti kalau dilihat dari gambar di sini, yang paling sebelah kiri ini, nih yang ini, sebentar, nah ini dia kakek atau ayah. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, kalau di sini barisan sini adalah kakek dan nenek ya, anak-anak, kakek dan nenek. Lalu di sini ibu dan ayah atau saudaranya ibu dan saudaranya ayah. Nah, lalu di bawahnya baru lahirlah kita. Seperti itu. Kalau kita bisa lihat di sini adalah silsilah keluarganya Ino. Berarti Ustaz jelaskan ya supaya kalian lebih paham. Jadi di sini ada namanya kan Ino tadi ya, ada Ino dan Arin ya. Jadi di sini Ino mempunyai adik bernama Arin. Mereka ini adalah anak dari Bapak Muas, yang ini Bapak Muas, karena jalurnya ke sini ya nak. Bapak Muas dan Ibu Loli. Nah, Bapak Muas mempunyai juga saudara, ya, punya saudara perempuan. Di sini bernama Mutia, ya. Lalu Ibu Loli ini juga punya saudara. Ada 2 saudaranya, yaitu Ibu Isti dan Om Ben di sini ya, karena dia paman. Kalau Arin memanggilnya Om Ben ya, tapi kalau misalnya Loli, Isti dan Ben ini ialah saudara. Lalu Ibu Loli alias atau ibunya Arin dan ibunya Ino ini juga punya ayah dan ibu, yaitu bernama kakek Didu dan nenek Bina gitu ya. Jadi mereka ini ialah satu keluarga besar seperti itu ya. Jadi dimulai dari kakek Didu dan Bina, nenek Bina punya anak namanya Loli, Isti dan Om Ben gitu ya. Lalu Loli ini menikah, Bu Loli menikah dengan Bapak Muas, maka lahirlah anak bernama Ino dan Arin. Begitu anak-anak silsilah keluarga, dan seperti itu keluarga di rumah juga seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian ialah menuliskan silsilah keluarga kalian yang ada di sini ya, di keluarga kalian. Jadi dimulai dari kakek ataupun dimulai dari kakek dari ibu dan kakek dari bapak, atau nenek dari ibu atau nenek dari bapak. Seperti itu sampai nanti di sini anaknya cuma 2, jadi kamu cukup menuliskan 2 saja. Atau kalau mau ditambahkan di sini di sebelah kotak di sini yang kosong, di sini atau di sampingnya di area yang kosong, misalnya kamu saudaranya ada 3 atau 4 atau bahkan 5. Karena di sini ada 2, kamu boleh tambahkan ya. Jadi 5 atau jadi 4 atau jadi 3, atau kalau memang cuma 1, berarti yang satunya dihapus. Seperti itu ya, Nak. Jadi dibuat di sini. Di sini ya, sama aja dengan yang ditampilkan di sini. Jadi dimulai dari kamu atau dimulai dari, boleh dari atas, boleh dari bawah. Contohnya kamu dulu deh. Kamu misalnya Razan misalnya. Razan punya saudara berapa? Kakak dan adiknya, tulis di sampingnya kalau memang punya kakak atau adiknya. Lalu di sini adalah
bapak atau ibu kamu, ya, bapak atau ibu kamu di sini. Lalu di sini juga bapak atau ibu kamu salah satu. Kalau di sini bapak berarti di sini ibu. Atau kalau di sini ibu berarti di sini bapak. Lalu bapak atau ibu ini punya saudara nggak? Punya saudara. Biasanya sih punya ya, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin tidak memiliki, tapi nggak apa-apa. Kalau memang nggak punya berarti dikosongi saja. Kalau misalnya punya ditulis satu saja kalau di sini. Kalau di sini tiga ataupun dua, termasuk sama ibunya tiga atau termasuk dengan bapaknya tiga, tapi selain itu dua. Jadi tulis saudara ibunya atau saudara bapaknya. Lalu kalau misalnya di sini ibu, berarti di sini kakek sama nenek dari ibunya, kakek sama nenek ibunya itu berapa ataupun siapa namanya. Lalu di sini kakek dan nenek dari bapak atau ibunya siapa namanya ditulis di sini ya. Baik, itu saja nak untuk tugasnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Ustadz kasih waktu kalian mengerjakan sampai selesai ya, sampai selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai, silahkan difotokan dan dikirimkan ke Ustadz Aji. Nah, mungkin untuk hari ini itu saja. Mengingat kita baru pertama kali bertemu, jadi Ustadz tidak mau membebani kalian dengan tugas yang banyak terlebih dahulu, ya. Jadi cukup sekian dari Ustadz. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.